Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mengungkap Padepokan Padang Ati di Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya disebut pondok pesantren tak memiliki izin pesantren. Kemenag Jateng menyatakan bahwa pemerintah daerah bisa melakukan penutupan pada padepokan itu. Padepokan Padang Ati di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah diketahui tidak memiliki izin resmi sebagai pondok pesantren. Padahal, padepokan itu menjalankan aktivitas keagamaan layaknya pondok pesantren pada umumnya. Masyarakat khususnya orang tua pun diimbau agar lebih teliti sebelum memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Masyarakat perlu memahami latar belakang dan legalitas ponpes agar tidak salah memilih lembaga pendidikan. Sebelumnya pemirsa, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Buaran ini dijadikan tersangka dan ditahan oleh polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwatinya. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan padepokan pondok pesantren di Pati yang pengasuhnya ditahan karena melakukan kekerasan seksual pada santriwati. Kita sudah terhubung dengan Pak Basnak Said, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Basnak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Anissa di studio. Pak Basnak, ini kita kalau lihat begitu ya dari sejumlah temuan, memang akhir-akhir ini begitu kita kemudian dikhawatirkan dengan adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar ataupun oleh guru itu sendiri. Nah, dari temuan Kementerian Agama sebetulnya seperti apa sih untuk kasus yang satu ini, status pondok atau padepokan Padang Ati di Pekalongan ini, benarkah ini merupakan pondok pesantren atau seperti apa legalitasnya ataukah sudah terbukti, Pak Basnak? Jadi baik, terima kasih. Pertama, kami harus menyampaikan kepada publik bahwa kasus yang terjadi di Kota Pekalongan yang kemudian lembaganya bernama Padepokan Ati yang ada di Kota Pekalongan, setelah dicek oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota Pekalongan, lalu kemudian dicek oleh provinsi dan juga kami di tingkat pusat, melakukan pengecekan bahwa lembaga itu tidak bernama pesantren. Lalu kemudian tidak memiliki izin sama sekali dari Kementerian Agama. Sehingga Padepokan Ati itu adalah lembaga pendidikan yang tidak terafiliasi dengan pondok pesantren. Bahwa kemudian ada anak-anak yang ada di dalamnya, tentu Kementerian Agama juga merasa prihatin, turut prihatin karena bagaimanapun anak-anak yang menjadi korban adalah anak-anak Indonesia yang Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah juga harus mengambil bagian untuk kira-kira menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak Indonesia yang kita harapkan masa depannya, sehingga kemudian walaupun tidak memiliki izin pesantren, tentu di dalamnya anak-anak kita adalah anak-anak Indonesia yang belajar tentang banyak hal, apalagi di dalamnya juga ada madrasah. Nah, artinya Kemenag saat ini memastikan begitu ya bahwa tempat ini bukanlah pondok pesantren resmi. Tapi kita lihat seperti yang tadi disampaikan juga begitu, di sana tampaknya ada aktivitas seperti pondok pesantren, mulai dari mengaji, aktivitas keagamaan, pendidikan layaknya pondok pesantren pada umumnya. Apakah terkait dengan padepokan ini dari Kementerian Agama bisa tidak untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap lembaga padepokan seperti ini? Bisa tidak sih Pak Basnak? Iya. Tentu lembaga yang tadi ini Padepokan Ati karena memang tidak memiliki izin pesantren, karena pertama untuk mendapatkan izin pesantren itu pesantren bersangkutan harus memiliki rukun pesantren. Pertama harus ada kiainya. Kiainya bukanlah sosok yang sembarangan, tetapi kiai adalah sosok yang memang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, pernah lama belajar di pondok pesantren, dan yang paling penting adalah punya sanad keilmuan. Nah, pertanyaannya yang bersangkutan tidak memiliki itu. Lalu yang kedua ada santri.
Yang ketiga ada kitab kuning. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pesantren itu, apakah Padepokan Ati ini itu memiliki pembelajaran kitab kuning? Kalaupun kemudian memiliki pembelajaran kitab kuning, maka siapakah yang mengajarkan? Sementara syaratnya menjadi pesantren, kayaknya harus alumni pondok pesantren memiliki sanad keilmuan yang jelas, silsilah keilmuan dari pesantren. Lalu yang sangat penting bahwa kelembagaan yang disebut pesantren untuk mendapatkan izin harus kira-kira memenuhi arwahul ma'had. Rohnya pesantren antara lain adalah keteladanan. Sementara yang tadi ini tidak bisa memenuhi aspek keteladanan. Baik, seluruh aspek dan juga aturan untuk pendirian pondok pesantren tidak terpenuhi oleh Padepokan ini, begitu ya? Memang secara legalitas tidak terpenuhi sama sekali. Iya, secara legalitas ini juga sangat dipertanyakan begitu. Lantas bagaimana bisa kemudian ini merekrut banyak sekali santri begitu sehingga akhirnya di luar dari pengawasan terjadilah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendirinya itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika ini tidak resmi kemudian juga tidak ada pengawasan, lantas siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana nanti kondisi korban, Pak Basnak? Nah, begini Mbak, di Padepokan Ati ini kan sesungguhnya ada satuan-satuan pendidikan di dalamnya. Bahwa kalau tidak salah ada satuan pendidikan madrasah yang ada beberapa anak-anak di dalamnya yang belajar di madrasah, maka karena ia madrasah, maka tentu nanti juga menjadi bagian dari kewenangan Kementerian Agama. Hanya memang untuk yang mengurus madrasah ada unit eselon 2 tersendiri di bawah unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Lalu kalau tidak salah juga mungkin ada sekolahnya, maka kemudian lembaga persekolahannya juga harus menjadi bagian yang mengambil tanggung jawab. Jadi setiap orang bisa saja mengklaim bahwa ia pesantren, tapi sesungguhnya bukanlah pesantren. Nah, bahwa kemudian ada pembelajaran di dalamnya, ada anak-anak mengaji, ya bisa saja melakukan itu, tapi sesungguhnya tidak memenuhi syarat disebut sebagai pesantren. Ya, ini yang sebetulnya sangat tricky begitu ya, bahwa masyarakat umum, begitu masyarakat awam yang kemudian hanya melihat adanya proses mengaji, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya. Namun saat ini apakah menurut Anda pun masyarakat kesulitankah untuk membedakan kemudian pesantren yang resmi dan juga yang ilegal harusnya seperti apa? Kalau imbauan dari Kementerian Agama agar masyarakat tidak salah pilih memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren ilegal begitu, seperti apa Pak Basnak? Silakan terakhir. Makanya Kementerian Agama terus-menerus melakukan sosialisasi kepada pondok-pondok pesantren bahwa kepada masyarakat seluruh Indonesia agar ketika kemudian melihat lembaga-lembaga pendidikan agar kemudian selektif. Jangan kemudian melihat karena ada ada lembaga pendidikan lalu kemudian ada kegiatan aktivitas yang kira-kira berkaitan dengan pengajian-pengajian lantas kemudian dipercaya langsung sebagai pesantren. Bisa saja dilakukan oleh sekelompok orang bahwa ada pengajian, tapi sesungguhnya belum tentu memiliki izin. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selektif, bertanyalah kepada Kementerian Agama, bertanya kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan, seperti apa posisi lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat, agar kira-kira tidak salah pilih. Oke, baik. Kita masih akan terus mengawal kasus ini, begitupun juga dengan pertanggungjawaban, meskipun juga ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun kita juga perlu kemudian mengetahui juga kondisi dari korban agar bisa mendapatkan pendampingan ya Pak Basnak. Betul. Baik, terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah disampaikan Pak Basnak Said, Direktur Pendidikan Didiah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama atas waktunya. Salam sehat Pak Basnak, selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih, sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.